Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zainul Ulum dari Prodi PAI angkatan 2021 ingin memaparkan materi tentang proses mental manusia dari gejalanya. Jadi, gejala mental manusia itu memiliki 3 unsur. Di antaranya adalah gejala kognisi, yang kedua adalah gejala perasaan atau emosi, dan terakhir adalah gejala konasi. Jadi gejala yang pertama adalah gejala kognisi. Istilah kognisi berasal dari bahasa Latin cognoscere, yang artinya mengetahui. Kognisi dapat pula diartikan sebagai pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Kognisi dipahami sebagai proses mental karena kognisi mencerminkan pemikiran dan tidak dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, kognisi tidak dapat diukur secara langsung, namun melalui perilaku yang ditampilkan dan dapat diamati. Gejala kognisi meliputi berbagai hal. Di antaranya adalah pengamatan. Pengamatan adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan memerlukan suatu penelitian. Kemudian nomor 2 adalah tanggapan. Tanggapan itu suatu bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan. Kemudian adalah ingatan. Ingatan adalah saat manusia mempertahankan dan menggambarkan pengalaman masa lalunya dan menggunakannya sebagai sumber informasi saat ini. Kemudian yang keempat adalah fantasi. Fantasi dapat dilukiskan sebagai fungsi yang memungkinkan manusia untuk berorientasi dalam alam imajinasi melampaui dunia real. Kemudian yang terakhir, berpikir. Berpikir terdapat 2 kesimpulan arti mengenai berpikir, yaitu berpikir itu adalah aktivitas. Berpikir itu sifatnya ideasional yang kedua. Jadi berpikir merupakan proses dinamis yang dapat dilukiskan dengan proses atau jalannya. Gejala yang kedua adalah gejala perasaan atau emosi. Perasaan ialah suatu keadaan kerohaniaan atau peristiwa kejiwaan yang kita alami dengan senang atau tidak senang dalam hubungan dengan peristiwa mengenal dan bersifat subjektif. Sedangkan menurut Crow, emosi adalah suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Terdapat berbagai macam teori untuk menjelaskan sebab gangguan emosi, antara lain adalah teori lingkungan. Teori ini menganggap bahwa penyakit mental diakibatkan oleh berbagai kejadian yang menyebabkan timbulnya stres. Kemudian teori yang kedua adalah teori afektif. Menurut pandangan ini, bukan lingkungan yang menimbulkan gangguan, tetapi perasaan bawah sadar si anak. Masalah-masalah seperti ini sebagian besar tidak dihiraukan karena orang yakin bahwa masalah-masalah tersebut akan hilang secara berangsur-angsur. Kemudian yang ketiga adalah teori kognitif. Menurut teori ini, penderitaan mental tidak disebabkan langsung oleh masalah kita atau perasaan bawah sadar kita, tetapi dari pendapat yang salah. Gejala yang terakhir adalah gejala konasi. Kemauan merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia. Dapat diartikan sebagai aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tuntutan. Tujuan adalah titik akhir dari gerakan yang menuju pada suatu arah. Dalam istilah sehari-hari, kemauan dapat disamakan dengan kehendak dan hasrat. Misalnya, seseorang yang memiliki suatu benda, maka tujuannya bukan pada bendanya, akan tetapi pada mempunyai atau memiliki benda tersebut. Kemudian kemauan itu memiliki 3 hal. Yang pertama adalah dorongan, suatu kekuatan dari dalam yang mempunyai tujuan tertentu dan berlangsung di luar kesadaran manusia. Yang kedua adalah keinginan. Keinginan merupakan nafsu yang telah mempunyai arah tertentu dan tujuan tertentu, sehingga dorongan sudah menuju ke arah tujuan yang nyata atau konkret dan tertentu pastinya. Yang terakhir adalah hasrat. Hasrat merupakan keinginan tertentu yang dapat diulang-ulang. Hasrat berhubungan erat dengan tujuan tertentu, baik itu positif maupun negatif. Itu saja presentasi dari kami, Muhammad Zainul Ulum.
Terima kasih telah menonton video kami, dan akhir kata, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.